Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pediatri, Bapak, ingin menjelaskan tentang demam berdarah. Ya. Baik, perkenalkan, saya Atas Zaki. Saya Muhammad Vicky, atau bisa panggil Vicky. Saya Ita. Saya Bella. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Baik, Pak. Baik Pak Sunarto. Ya. Saya mau tanya, sebelumnya Bapak apakah tahu apa itu penyakit DBD? Ya. Demam berdarah. Iya benar Pak. Jadi penyakit DBD itu adalah penyakit singkatan dari penyakit demam berdarah dengue. Itu berarti adalah penyakit yang dimana disebabkan karena infeksi nyamuk, Pak. Nyamuk yang bernama nyamuk Aedes aegypti. Nyamuknya itu biasanya ciri-cirinya itu memiliki belang-belang putih, Pak, di sekujur badannya. Ya mungkin itu untuk selanjutnya ciri-ciri. Ciri-ciri, baik Bapak, untuk ciri-ciri demam berdarah pada umumnya yaitu demam yang tinggi, sakit kepala, muncul ruam di beberapa bagian tubuh, mual, muntah, dan juga membengkaknya kelenjar getah bening, Bapak. Baik, untuk penyebabnya sudah dijelaskan tadi dengan rekan saya. Penyebabnya itu nyamuk Aedes aegypti. Biasanya itu terdapat pada lingkungan yang kurang bersih. Jadi biasanya itu terdapat di selokan-selokan. Dan untuk pencegahan dari penyakit DBD itu ada 3M. Yang pertama itu ada menguras, menutup, dan juga mendaur ulang. Nah, menguras yang pertama itu menguras penampungan air, menutup penampungan air, dan juga mendaur ulang barang-barang bekas yang akan memicu perkembangbiakan pada nyamuk. Terus juga bisa dengan menutup jendela dengan kawat ataupun dengan menggunakan lotion anti nyamuk. Gitu. Baik, sebelumnya Pak, mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan kembali. Baik Pak, baik Pak, mungkin sekian dari kami. Terima kasih Bapak atas kesempatannya karena sudah meluangkan waktunya bagi kelompok kami. Mungkin cukup sekian ya Pak. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Saya di sini dari mahasiswa FK Unusa. Dan di sini kami mau punya edukasi tentang 5 gaya hidup sehat. Jadi yang pertama ya Bu, ada makan sehat. Jadi cara hidup sehat yang saya ini cukup sulit ya diterapkan. Soalnya kan sekarang tuh kalau nggak pedes nggak enak gitu kan. Terus sayur gitu ya Bu. Jadi kayak diimbangin antara sayur sama lemak, karbohidratnya juga kayak gitu ya Bu. Terus intinya diimbangin, pagi harusnya kan yang sehat dulu kayak sama sayur, karena kan pencernaan ini itu nanti kan biasanya kalau habis makan sayur langsung kan gitu. Nanti ini juga melancarkan BAB, jadi pencernaannya bagus kayak gitu intinya, dan tidak merusak zat gizi di dalamnya sehingga makanan yang tetap memberi manfaat gitu Bu. Oke, dan untuk selanjutnya ada sebentar skip. Baik Ibu, untuk gaya hidup sehat dan sehat itu ada mengelola stres Bu. Kalau sekarang itu kalau stres itu mungkin nggak bisa dipungkiri ya Bu. Semua kita itu punya beban hidup masing-masing yang membuat kita stres gitu kan ya. Jadi Bu, di sini tuh saya menyarankan bagaimana sih cara menanggulangi stres itu Bu. Pertama itu kita tuh harus banyak-banyak bersyukur Bu tentang apa yang kita punya, karena gak semua yang kita punya tuh orang lain juga memilikinya Bu. Kemudian kita juga bisa melakukannya dengan banyak-banyak beribadah, banyak-banyak melakukan zikir, mendekatkan diri kepada Tuhan Bu. Sehingga kalau kita ada indikasi stres, kita langsung kayak ini tuh semua dari Allah, dari Tuhan. Jadi kita harus terima terus. Begitu Ibu. Mungkin untuk yang seterusnya bisa sama teman saya. Nah, selanjutnya adalah istirahat yang cukup ya Bu. Nah, di sini kan Ibu juga bekerja, mungkin capek. Nah, itu juga
untuk membuat tubuh kita sehat, menghindari penyakit, terus menghindari ibu itu terkena sakit, itu ibu harus istirahat yang cukup ya, itu sekitar 7-8 jam itu biasanya. Terus kalau misalnya ibu susah tidur, itu bisa mungkin mandi hangat, mandi air hangat itu bisa, terus membaca buku, terus kayak mendengarkan musik yang rileks gitu Bu, supaya agar mudah tidur, terus nyaman juga istirahat. Itu yang selanjutnya dilanjutkan oleh Hanun. Oke Ibu, mungkin selanjutnya adalah olahraga Ibu. Jadi yang seperti kita tahu kadang kita tuh sulit untuk olahraga ya. Jadi mungkin diusahakan tuh olahraga tuh minimal ya sehari jalan kaki itu paling gampang. Kalau nggak bisa bersepeda ya berlari, tapi yang paling gampang itu jalan kaki. Dan mungkin selanjutnya yang terakhir itu rutin cek kesehatan, karena rutin cek kesehatan ini bisa mengetahui kondisi terkini apa yang terjadi di tubuh kita. Jadi kalau ada sesuatu yang sakit atau gimana di tubuh kita, jadi kita bisa berobat seperti itu. Sekian, terima kasih. Kami di sini Pak, kami akan memperkenalkan lebih jauh. Nama saya Nabil. Jadi untuk memenuhi tugas kali ini kami memberikan edukasi mengenai tema gaya hidup sehat. Jadi gaya hidup sehat walaupun nanti itu tidak tidak menjamin kita nggak bakal kena sakit, itu cuman kayak usaha kita menjaga tubuh ini tetap sehat, tetap fit, bisa dipakai kita gunakan sebaik mungkin, aktivitas lancar seperti itu. Nah, di sini kita mau menyampaikan ada beberapa cara buat mempertahankan pola hidup sehat itu, yang insya Allah kita cuma sampaikan 4 Pak. Saya akan menyampaikan yang pertama. Yang pertama itu bisa dimulai dari makanan yang kita konsumsi. Jadi sebenarnya kan makanan itu banyak yang enak ya Pak ya, tapi nggak semuanya itu sehat buat kita. Malah kadang tuh yang nggak sehat tuh yang paling enak gitu ya, kayak yang pedes-pedes, yang kayak sekarang kayak sebelah-sebelah yang gitu-gitu itu kan ya. Nah, tapi ternyata makanan yang sehat itu justru yang orang tuh juga jarang suka, kayak sayuran, karena di situ ada karbohidrat yang bisa nambah kekuatan kita, protein juga begitu buat energi kita. Protein mungkin kayak gampangnya kalau kita bingung bisa pakai tahu tempe, itu protein gitu. Terus kita makan buah, perlu yang ada serat-seratnya pakai jeruk biar kita buat vitamin C-nya begitu. Terus buat kita lancar BAB yang gitu-gitu. Terus susu itu juga perlu, di situ ada proteinnya juga, ada kalsiumnya juga, biar tulang kita itu ya setidaknya walaupun usia bertambah tetap kita masih bisa kuat gitu tulangnya. Itu dari makanan. Ada cara lain yang kedua. Yang kedua contohnya ada berolahraga. Mungkin Bapak bisa berolahraga kayak pagi atau kayak contohnya misal jogging atau enggak kayak jalan-jalan di pinggir jalan. Terus mungkin Bapak suka bersepeda, bisa bersepeda sore-sore atau kapan gitu. Selanjutnya Bapak, apabila Bapak ingin menjaga pola hidup sehat, Bapak bisa melakukan istirahat yang cukup Bapak. Karena istirahat itu sangat penting untuk kita bisa menjalani kehidupan di setiap hari, merefresh kita. Jadi untuk istirahat yang cukup itu pada umumnya tidurnya itu 6-8 jam Bapak. Dan juga untuk tidurnya itu diusahakan selalu di jam yang sama Bapak. Misalnya jam 9 berarti tidurnya juga jam 9 terus setiap hari. Gitu Bapak. Teratur, teratur. Dan selanjutnya cara yang terakhir Pak itu yang mungkin tidak bisa dipungkiri itu stres. Cara mengelola. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengelola untuk terhindar dari stres. Jadi mungkin demikian Pak ya cara-cara atau kiat-kiat untuk gaya hidup sehat agar
kedepannya atau untuk jangka panjangnya agar bisa fungsi tubuh agar tetap lebih baik. Ya, jadi mungkin itu saja dari kami. Kita ucapkan terima kasih sangat Bapak ya. Kami ucapkan sekian. Assalamualaikum Pak.